Aksi peretasan yang dilakukan Bjorka menunjukkan lemahnya keamanan cyber di Indonesia. Dalam 3 pekan terakhir, Bjorka diduga retas situs milik pemerintah, dokumen milik BIN hingga membocorkan data pribadi pejabat negara. Pemirsa, Bjorka, hacker dibalik peretasan data dan juga dokumen penting milik pemerintah yang belakangan ini menghebohkan internet, mulai membuat pemerintah Indonesia merasa was-was. Bjorka diduga meretas situs milik Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo dan juga data atau dokumen milik Badan Intelijen Negara atau BIN yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Lalu apa yang membuat pemerintah Indonesia mulai merasa was-was dengan kehadiran Bjorka? Lalu siapakah Bjorka? Nama Bjorka muncul terkait peretasan data di Indonesia pada Agustus tahun 2022. Menjual 105 juta lebih data dari pemilih di Komisi Pemilihan Umum atau KPU dari berbagai provinsi. Sementara itu juga yang dijual oleh Bjorka ini berisikan data-data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian juga nomor induk kependudukan, hingga kartu keluarga. Bjorka juga mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia. Ini meliputi NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga ke tanggal registrasi. Pada Jumat malam 9 September, Bjorka membobol data registrasi SIM card dan juga rangkaian surat rahasia yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Ini termasuk juga dari Badan Intelijen Negara atau BIN, di mana terdapat 679.180 dokumen atau surat yang diretas oleh Bjorka. Meski demikian, pihak BIN dan juga Istana telah membantah adanya surat atau dokumen milik Presiden Joko Widodo yang diretas. Dua menteri juga turut menjadi target dari Bjorka. Siapa saja? Yang pertama, ada Menkominfo Johnny G. Plate yang datanya tersebar di media sosial. Di mana data Johnny ini berisikan nama lengkap, kemudian juga NIK, nomor kartu keluarga, golongan darah, hingga nomor ID vaksin ini diretas oleh Bjorka. Tak ketinggalan, Bjorka juga menyelipkan ejekan kepada Johnny G. Plate yang bertuliskan Happy Birthday. Serangan Bjorka tidak berhenti. Bjorka juga menyentil Ketua DPR Puan Maharani. Bjorka bertanya, bagaimana perasaannya merayakan ulang tahun bersamaan dengan ribuan orang yang sedang memprotes terkait kenaikan harga BBM. Perlindungan data pribadi di Indonesia masih tergolong sangat lemah, baik secara regulasi maupun penindaklanjutan laporan kasus kebocoran data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi salah satu payung hukum yang mutlak dimiliki oleh Indonesia. Sementara itu, RUU PDP sampai saat ini masih terus dibahas oleh DPR dan rencananya akan disahkan pada akhir September 2022 mendatang. Demikian penjelasan terkait kebocoran data ancam keamanan nasional. Sampai jumpa.